untuk sementara memang kita tidak akan tindak dulu pedagang-pedagang yang ada di sana sekarang. Saya juga teriak-teriak juga, ini yang pedagang sore ini suka-suka dia aja segala macam. Ini karena kan sebenarnya ya salah satu penilaian kita yang tidak kita tutup ya, tetapi pada saat nanti meja kita sudah tersedia ya, welcome tanpa pengecualian. Kita ada datanya yang dia jarang itu. Kemarin seleksi lagi ya. Jadi dari 20 pedagang ikan itu ada 3 yang udah punya tempat di ini, jadi sehingga tinggal 22 orang yang belum punya tempat. Kemudian untuk ada tempat. Kemudian untuk pedagang bumbu ada 2. Jadi saya pun mohon maaf, kita nggak bisa keluar dari sini Bu. Yang penting mereka bayar, ya kan? Tetapi kan tidak juga seperti itu. Kalau usulkan mungkin dari dinas perdagangan, tolong diperhatikan Bu. Kalau 1 tahun itu ribuan Bu yang memanfaatkan pasar, kalau bisa kita hitung secara pemanfaatan. Terima kasih. Terima kasih. Ada request sama aja dia. Tapi benar. Nanti kita pertajam Pak Joko dan rekan-rekan. Ibu silakan. Ya. Jadi teknisnya Prosda lebih tahu jam berapa mulai sepi, jam berapa sepi total baru disambung. Pengadaan dukungan keamanan Satpol dengan membangun pos sederhana atau pos tetap di sana menjelang kita supaya melekat. Pak ya, kami yang mengerti hanya kami mencari nafkah untuk anak dan keluarga kami. Tapi saya ingin bertanya di sini kepada bapak-bapak semua. Yang mau saya tanyakan Pak, antar pedagang ini juga Pak. Saya pedagang bumbu, nama saya Pius Rani. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang ya, kalau misalnya dia butuh dia cari Pak. Ya, saya pun kalau misalnya saya butuh sesuatu, kalau memang nggak ada di tempat. Apakah tidak ada jalan lebih baik buat kami pedagang sore ini Pak? Karena saya mendengar orang Bapak memang sudah katakan adakan rapat dengan pedagang pagi Pak ya. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau misal ada pengecualian yang Ibu seperti ini. Nah ini juga kita sampaikan terbuka dengan Bapak Ibu, ya kan? Mereka juga melakukan protes. Jadi kami datang ke sini boleh dikatakan saya curhat lah Bu ya. Ada kios-kios yang nganggur, akar mobil. Termasuk di dalamnya tempat penjualan pakaian. Di blok A kami minta untuk dibangun di depan karena di blok B itu sudah dibangun Pak. Nah kami yang di blok A meminta kenapa di blok A tidak ada. Harusnya dana yang kami butuhkan untuk membangun pasar di blok di blok B itu bukan hanya transfer, kemarin ada RAM juga. Karena kasihan pedagang-pedagang sayur kita ini harus ngangkat ke atas walaupun kita punya lift barang. Kalau ini kepada pasar pagi yang belum terwakili semuanya. Ibu yang sudah absen dosa. Data-data di bulan puasa jualan itu pasti tidak laku, yang lakunya saya. Bagaimana kalau orang itu tidak mau meninggalkan meja? Kemana kami? secara tidak resmi turun ke bawah bergabung dengan pedagang ikan. Makanya kita harus tertibkan secara melekat. Akan kita surati pemerintah dalam hal ini Bupati untuk meneruskan ke Satpol. Yang kelima ya, untuk Blok A kita harapkan kepada Prosda Karimun, khususnya di Blok A ya, terhadap pedagang jualan pakaian yang katanya selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, hanya di bawah saja. Ini juga kita lakukan sama dengan Blok B ya. Kepada yang keenam, kepada pedagang pasar sore kami minta itu dicatat ulang, diinventaris. Nama-nama yang tadinya 18 meningkat menjadi 58. Dalam waktu tidak terlalu lama menjadi sekarang 72. Nah, ini harus kita data kembali. Sementara mereka sudah melakukan pertemuan-pertemuan dan beberapa kali melakukan pembicaraan ini perlu diinventaris lah, perlu didata ulang. Jangan sampai ini sudah ada meja di dalam, mereka ikut juga pasar sore. Memang ini juga kesempatan bagi masyarakat kita untuk mencari makan. Tak lebih daripada itu, namun tetap negeri ini harus ada yang mengatur.
Negeri ini harus ada yang mengurus. Kalau dibiarkan seenaknya saja, semuanya bisa melakukan seenaknya saja, sehingga tidak ada yang mengatur dan mengurus. Mungkin itu. Dan insya Allah dalam jangka waktu 1,5 bulan, kami minta persoalan ini sudah bisa dijembatani oleh Prusda yang dikawal langsung oleh Disperindak ya, untuk memberikan laporan kepada DPRD terhadap hasil pembahasan yang kami amanahkan. Kemudian ada beberapa infrastruktur yang harus kita tambah di sana, antara lain tangga di luar. Kita minta mereka juga ya itu tadi berbesar hati, ya jangan memaksakan kehendak. Ya, tidak mungkin kita bisa memaksakan pokoknya kami harus di sini, pokoknya kami harus begini, pokoknya kami harus begini, itu juga bukan menyelesaikan masalah. Jadi memang harus sama-sama. Ya, ini solusi yang kami tawarkan untuk pedagang. Berarti udah final ya Bang, keputusan pasar yang sore itu udah ditempatkan di dalam? Inilah kita sambil jalan ya, walaupun misalkan hari ini juga kita belum memutuskan apa langkah-langkahnya, tetapi ada beberapa poin yang menjadi catatan kami juga yang kita sampaikan pada saat rapat tadi, itu yang akan kami laksanakan. Ya seperti tawaran kami tadi, kami akan mendata ulang kembali. Ya sebenarnya data-datanya kita sudah ada. Ya, data itu nggak bisa lari. Cuman karena ada permasalahan-permasalahan ini, walau alam ya tiba-tiba ada perubahan-perubahan malah tambah banyak. Ya, ini juga tidak bisa kami akomodir. Ya. Ya, walau alam apakah itu ada permainan atau segala macam, ada yang memanfaatkan kondisi keadaan yang ada sekarang. Kendala yang Abang rasakan dalam penertiban ini sebenarnya apa yang paling mencolok? Kalau misal kendala, saya rasa sebenarnya ya memang kadang-kadang kita sebagai bagian dari pemerintah juga, mungkin pemerintah juga dalam hal ini mungkin mereka tidak mau terlalu kaku. Sebenarnya permasalahan ini tidak akan ada kalau misal kita menegakkan aturan. Ya, jadi aturan kita tegakkan, mana yang boleh, enggak.